Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini, diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah ats-tsabat alal Islam was sunnah wa ala fahmi salaf sampai kita meninggal dunia. Kita mohon ats-tsabat karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak, seperti orang memegang bara api. Makanya harus terus kita pegang. Maka Nabi SAW ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, bukan hanya berpegang kepada sunnah, Nabi suruh gigit. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah.
Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini ngerusak. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di famili kita, dan yang lainnya, itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena ini jalan menuju surga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu, dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Itu antum ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Di mana saja kita berada, talabul ilmi. Bab ini kewajiban dan ini merupakan kebahagiaan dan ini juga merupakan jalan menuju surga. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah Taala. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadhus Shalihin di Bekasi ini, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Taala, baik kepada pengurusnya, kepada ustadznya, dan juga kepada yang lain yang meramaikan masjid ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini, dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini sementara, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dan berarti yang lain sebutkan inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, ala inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian alimun wa muta'allim, yang ketiga orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan 4, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang. Bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada tiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'a. Itu orang umum yang gak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajun ra'a ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam banyak sekali ini. Yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut. Gak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini gak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh. Bodoh dia. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya. 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia. Dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti itu juga. Sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian
Yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada ini. Coba kasih buku atau apa. Ditahan ini, ditahan. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak. Bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas, bukan mobilnya banyak, bukan jabatan, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukuran itu. Jadi ahsab ahli dunia al-mal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak. Menurut Al-Quran, yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya, kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Bahwa para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa semua para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka nggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin nggak punya apa-apa, tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Quran dan juga hadits Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Kita melihat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun." Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti, ya, satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semua adalah perhiasan dunia, wazinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini
Ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum yang antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama-sama karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Jangan tertipu. Dan dunia, antum perhatikan, dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah enggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud dunia. Celaan kepada dunia. Enggak ada pujian, celaan. Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai, kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia enggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak ada apa. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu
dengan harta mereka, anak mereka. Jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab, tilka ummatun ujlat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhirah min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, nggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang nggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Quran setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini. Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya, bangkai kambing ini. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan dan Nabi SAW memberikan permisalan. Dunia ini seperti orang makan, puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW,